Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Tentunya kembali lagi bersama saya Desi. Dan di episode kali ini nih, aku kedatangan seorang pemain basket. Dulunya nggak tahu sih sekarang jadi apa ya. Langsung aja kita sapa, ini ada Mas Pandu. Halo. Iya, masih jadi pemain basket, Mas? Cari keringat. Cari keringat. Sehat? Gimana keadaan sekarang? Sehat kondisinya? Alhamdulillah sehat ya. Walaupun kadang panas, kadang hujan. Iya. Masih menyesuaikan. Masih menyesuaikan sama ini. Sama cuaca. Sama cuaca. Sama daerahnya juga enggak? Iya, betul. Kalau daerah udah lama di sini. Udah lama. Jadi udah menyesuaikan lah. Udah bisa adaptasi ya. Alhamdulillah. Walaupun bukan asli sini ya katanya ya. Bukan. Asli Jakarta. Wih, anak gaul Jakarta. Jangan-jangan Jaksel. Ini nongkrongnya di SCBD enggak? SCBD enggak tuh. Kalau itu enggak. Enggak ya. Oke. Ini Mas Pandu ini dulunya katanya pemain basket ya. Sekarang jadi apa nih, Mas? Sekarang jadi marketing. Oh, marketing. Jualan? Jauh banget ya, Mbak. Iya, kok bisa ya? Dari atlet jadi jualan gitu. Dulunya atlet, sekarang jadi marketing. Jadi marketing. Di Abata kalau untuk sekarang. Abata. Oke. Di Abata Digital Printing. Iya, jadi betul. marketing dari tahun? Dari tahun 2002. Kalau di marketingnya itu sebenarnya dari 2017. Oh, 2017. 2017 aku jadi marketing. Oke. 2015 malah deh. Lulus kuliah langsung jadi marketing. Lulus kuliah ke Jakarta jadi marketing. Iya, terus pindah ke sini lagi jadi marketing lagi. Pindah ke sini jadi marketing lagi. Keasikan jadi marketing ya. Emang asik jadi marketing asik sih ya. Oke. Apalagi kalau banyak yang beli itu ya. Seneng banget itu. Pasti asik banget sih itu banyak sih. Banget kan? Itu asiknya. Nah, sekarang itu katanya jadi marketing di Abata ya? Iya. Dari tahun 2022. Dari tahun 2022 bulan Maret. Iya. Oke, berarti belum ada setahun ya? Belum ada setahun. Oke. Ini hijrah jadi dari pemain basket jadi marketing. Gimana nih perasaannya nih? Waduh, campur aduk sih sebenarnya. Campur aduk ya? Iya. Antara dulu jadi marketing itu sebenarnya nggak disengaja sih, karena memang di basket itu zaman dulu kan belum bisa jadi profesi ya. Jadi karena kebutuhan keluarga juga, jadi akhirnya terjun ke real pekerjaan. Real life ya. Welcome to the jungle gitu kan. Jadi akhirnya mencoba sesuatu hal yang baru, daftar dan ternyata keterimanya di marketing. Sampai sekarang keterusan. Sampai sekarang keasikan. Nggak apa-apa sih. Betul. Nah, masih bisa menghidupi berarti alhamdulillah ya dari marketing banget, itu. Betul. Oke. Nah, ini kan katanya udah dari 2015 jadi marketing nih. 2015, betul. Ada nggak pengalaman yang mungkin ini nggak enak banget gitu kan jadi marketing, atau mungkin yang enak banget di marketing juga ada mungkin nih. Bisa dong sharing biar teman-teman yang dengerin podcast Ngeteh Anget bisa tahu nih ceritanya dari Mas Pandu. Kalau ngomongin pengalaman unik tuh banyak, Mbak. Banyak ya? Banyak banget. Karena kan kalau yang namanya marketing itu kan yang jelas hubungan sama customer langsung. Betul. Nah, customer itu kan ya bisa dibilang bukan watak ya, karakternya kan beda-beda. Iya, karakternya beda-beda. Karakter beda-beda. Dari karakter itu kan nemuin hal-hal yang berbeda juga. Bener banget. Mulai dari yang banyak tanya akhirnya nggak ke close kayak gitu kan. Closing, ya kan tanya-tanya doang. Yang diem-diem tahu-tahu ngubungin terus closing. Itu juga ada gitu. Dari yang customer yang akhirnya jalin silaturahmi sampai sekarang, yang benar-benar bisa ngerubah hidup juga, itu juga ada gitu. Jangan-jangan nikah sama customernya nih? Oh enggak ya. Kalau itu enggak. Beda cerita ya. Beda cerita lagi. Ya. Jadi kalau dulu itu pengalaman yang paling unik itu sebenarnya lebih ke pas jualan tanah makam. Tanah makam. Iya. Sandiaga Hill enggak, bukan? Bukan. Di daerah Bogor. Mana? Di Bogor. Daerah Bogor kalau nggak salah waktu itu. Itu tuh karena pertamanya itu sebenarnya kita nggak tahu
kalau itu ternyata jualan Tanah makam. tanah makam. Jadi Kita di lowongan taunya itu nggak ada keterangannya jualan tanah makam. Pinter banget, di lowongannya itu jualan properti. Judulnya Ternyata itu jualan makam properti. jadi properti ya. Betul gitu. Jadi ngomongnya jualan properti, ternyata ya benar properti tanah, tapi tanahnya tanah untuk lain fungsi Iya gitu. sih, Nah, itu akhirnya ya belajar banyak sih, lumayan belajar banyak juga di situ, unik. Walaupun cuma sekitar 3 bulanan. 3 bulan. Akhirnya kita itu caw. gimana nih Mas Arinya? Berarti kan nggak mungkin kita nyuruh orang buat mati kan? Itu dia yang lucu. Itu lucunya. Closingnya itu hot prospeknya kita masa ke rumah sakit kan nggak mungkin. Iya, Nanya nyari ke dokter yang kritis-kritis gitu ya, kan. betul, Nah. itu tuh nggak mungkin. Jadi akhirnya memang ternyata di masing-masing brand itu punya karakter masing-masing ya. Ada yang modelnya kita harus nyari customer langsung. Iya. Ada yang notabene langsung modelnya customer yang nyariin kita. Oke. Itu juga ada. Nah, itu kan macam-macam sebenarnya. Nah, itu termasuk salah satunya yang kita dicariin malah. Berarti pas jualan tanah makam itu Mas Pandu yang dicariin justru ya? Iya. Dicariin sama calon mati gitu. Calon penghuni. calon penghuni makam. Dari keluarganya gitu. Iya, Dari agak-agak keluarga ngeri ya. keluarganya. Iya, ya lumayan lah Mbak pengalaman. Pengalaman. Itu closing nganterin sampai ke kuburannya? Enggak juga. Kalau itu enggak. Enggak ya? Enggak sih. Kalau kita modelnya model katalog aja gitu. Oke. Iya. Kirain Cuma nanti sebatas pas katalog. memang konsumennya sudah oke saya butuh tanah makamnya ikut menguburkan juga Nggak enggak ya? sekalian nih Iya. cara gimana gitu. Enggak ya ternyata ya. Enggak nyampe segitu. Oke, tapi pengalaman yang berkesan selain itu ada lagi nggak Mas? Paling berkesan itu yang dulu sebenarnya di alat kesehatan. Oh, Pas jualan di alat kesehatan, Alkes ya? di Alkes itu dulu pernah kita sebenarnya iseng-iseng. Jadi iseng-iseng nanya, kita ngubungin dokter. Dokter yang kebetulan waktu itu dia mau buka klinik. Jadi kita coba ya sebenarnya awalnya kita itu pendekatan hanya untuk sekedar apa sih ya? Namanya ya perkenalan aja gitu ya. Cuma sekedar penawaran awal lah gitu. Cuma relasi aja, relasi. Nah, ternyata tanpa kita tahu dia mau buka klinik. Oke. Nah, dan akhirnya dari buka klinik itu kan buka lah tuh kayak macam-macam tender, pengadaan dan lain sebagainya. Itu bisa close alhamdulillah agak besar. Wah, langsung omsetnya Ya, terpenuhi. betul. Targetnya terpenuhi. Betul sekali. Itu. titik Senengnya paling marketing gitu di menyenangkan. situ. Paling menyenangkan seorang marketing kan di situ. Iya, kalau omset dan target terpenuhi ya. Betul. Jadi memang benar-benar sesuatu hal yang nggak kita cari tapi malah ternyata dari hal yang kecil bisa jadi yang gede. Tanpa diduga-duga ya. Betul. Nah, ini kan itu yang dulu-dulu ya. Sekarang kan udah di Abata Nah, nih. betul. Pengalaman jualan tanah makam ya kan, pengalaman jualan alat kesehatan, jualan otomotif gitu. juga. Iya, betul. Nah, ini kalau di Abata Mas Pandu pakai strategi apa nih buat menjual produk-produknya Abata? Oke, kalau untuk di Abata tuh sebenarnya ini pengalaman pertama juga di percetakan. Baru pernah di percetakan, tapi setelah dipelajari, ya yang namanya marketing kan ilmunya sama ya Mbak sebenarnya. Sama aja cuma sih. beda di produk aja. Produknya kan. aja yang Iya, beda-beda. Betul. Nah, cuma kalau untuk di Abata ini yang membedakan adalah kita mengutamakan adaptif. Adaptif. Iya. Kenapa harus adaptif? Adaptifnya itu yang namanya adaptasi itu kan bisa berkembang ya. Banyak adaptasi dari sisi customernya, adaptasi dari sisi metode kita jualan, Betul. adaptasi dari sisi teknologi dan lain sebagainya, Iya. bisa sampai ke produk juga. Nah itu ini yang agak menarik karena kalau di kita itu kita mengutamakan customer ini butuhnya apa sih? Oh, kita Gitu. cari dulu, kulik dulu. Betul. Customer nyari apa gitu ya? Nah, Bapak butuh apa nih? Dari kebutuhan satu yang muncul dari lisannya si customer itu bisa berkembang ke yang lain. Banyak nanti ya. Banyak banget lagi. Jadi nanti dari hal-hal yang semacam itu nanti berkembang tuh. Oke. Gitu. Nah, dari adaptif ini sebenarnya kita kepenginnya ya kita nggak mengutamakan Abata itu murah. Enggak itu ya, bukan itu ya. Enggak bisa. Kita dibilang Abata murah, enggak juga. Belum tentu. Ada beberapa produk yang kita memang utamakan ini prestisnya kita. Oke. Gitu. Ya, jadi kita sesuaikan ke customer. Customer ini punya kebutuhannya apa? Dari sisi budget kah? Dia mau mengutamakan dari budget atau dari kualitasnya? Oke. Gitu. Karena kalau bahasa Jawanya ana rega ana rupa gitu Betul. kan. Nah, Iya gitu. sih. Jadi setiap produk juga ada segmennya gitu iya, kan. betul. Jadi di saat nanti customer ngomongnya saya butuhnya yang kualitasnya A. Berarti harganya ini, Pak. Sekian Pak Iya, gitu kan. betul. Boleh Pak, kita ada. Jadi
kita adaptifnya ini tuh adaptif dari sisi customer, adaptif dari metodenya kita sampai ke teknologinya juga. Oke. Gitu. Jadi kita kepengennya itu supaya jangan orang bermindset bahwa oh di Abata itu levelnya menengah ke atas atau bahkan kebalikannya menengah ke bawah. Jangan gitu. Jadi lebih ke arah pokoknya butuhnya apa kita cari siap. solusinya sama-sama. Betul. Jadi di sini tuh fokus konsultannya juga kita ada. Oh ada. Betul. Wah, Fokus konsultan. luar biasa. Jadi Bapak butuhnya apa nih Pak? Oh mau buka ini. Oh Pak biasanya butuhnya ini nih Pak. Iya. Nah, kebutuhannya untuk ini kayak gitu. Oke, nanti kita ini ada di harga sekian gitu ya. Jadi nanti menyesuaikan. Kalau misalnya ada yang mintanya, Mas, aku budgetnya cuma segini, ya bisa. Bisa disesuaikan. Kita sesuaikan juga. Berarti bahasanya bisa custom juga dong? Iya, malah justru yang sekarang lagi kita kembangkan itu adalah kita mulai fokus ke produk-produk custom. Produk yang tadinya nggak kita jual, dari customer butuh, akhirnya kita adakan. Betul. Jadi itulah kenapa Abata sampai sekarang itu berkembang jadi beberapa unit usaha. Okay. Ada mulai digital printing. Ada digital printingnya, ada apa lagi? Printing, ada offsetnya juga. Offsetnya ada. Terus ada juga produk custom yang tadi, itu di otak-atik namanya. Namanya otak-atik. Otak-atik. Untuk offsetnya itu wahana. Terus ada apa lagi nih? Marketing digital agency. Wah, kita luar juga biasa. ada, Keren banget gitu. Abata ya. Iya, betul. Sampai dengan ke yang ATK. Kalau ATK itu sebenarnya chain supply-nya Abata aslinya. Tadinya itu memang khusus untuk bahan bakunya Abata, tapi sekarang kita kembangkan untuk ke eksternal juga. Di eksternal juga. Betul. Luar biasa ya ternyata ya Abata ya, semakin bertumbuh dan berkembang. Iya, sahabat bertumbuh. Sahabat bertumbuh. Sahabat bertumbuh. Sesuai sama tagline-nya ya, betul, sahabat bertumbuh. Tagline-nya ke UMKM. Dengan UMKM. Iya. Oke, nah. Betul. Selama hampir 1 tahun menjadi marketing di Abata, ada nggak nih Mas Pandu nih kendala yang mungkin, aduh ini kayaknya aku susah nih kalau ngejual ini gitu kan, atau aku susah nih kalau ketemu customer yang tipenya kayak gini gitu. Kalau untuk dari kendala sendiri sebenarnya kalau untuk dari customer itu pasti ada. Ada terus. Kalau untuk kendala utama di kita adalah malah justru di TOP-nya, term of payment. Loh, kenapa tuh? Pembayarannya. Karena di kita itu ya Mbak, jujur aja kalau kita ngambilnya instansi, itu kan mereka rata-rata modelnya tempo. Iya, nggak langsung dibayar dibuka. Ya, betul. Paham lah ya. Paham lah. Jadi kalau untuk di instansi-instansi itu kan rata-rata mereka pengajuan dulu, pengadaan. Kalau sudah ada pengadaan tuh mereka pengajuan dulu. Jadi di saat produknya sudah ada, baru mereka jalankan sistem TOP-nya. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Nah itu agak lumayan bermasalah ya, kita effort buat juga. Nagihnya juga. Betul, ya. Effort di nagihnya, effort ke perputaran uangnya juga kan, di cash flow-nya kita cash juga. Cash flow berpengaruh ke cash flow-nya juga. Berpengaruh juga. Jadi akhirnya ya mau nggak mau kita harus imbangin sama yang lain gitu. Karena kalau di kita kan sebenarnya ada beberapa segmentasi yang kita ambil, nggak cuma instansi aja kan. Bahkan untuk teman-teman yang punya sama-sama punya percetakan misalnya ya. Oh, percetakan bisa kecil, kerjasama gitu. Iya, bisa kerjasama. Itulah kita ada segmen reseller. Reseller. Segmen reseller. Jadi teman-teman yang punya percetakan, tapi mereka nggak punya mesin. Terkendala gitu, Iya, terkendala mesin gitu ya. Karena kan harga mesinnya lumayan nih. Kalau untuk percetakan tuh harga mesin lumayan. Jadi akhirnya kenapa sih nggak kita coba untuk buka segmentasi khusus untuk reseller. Gitu. Jadi mereka tetap bisa jualan produk yang sama, tapi bisa dapat harga yang miring gitu. Dapat harga lebih murah lah ibaratnya. Betul, gitu ya. Ya ibaratnya kalau kayak sekarang tuh kan lagi geger-gegernya bahasa dropshipper kan. Iya. Nah, dropshipper itu kan mereka dapat harga lebih murah dan bisa mereka jual lagi. Benar. Nah, konsepnya sama seperti itu. Cuma rata-rata mereka memang buka outlet sendiri kan. Kayak gitu. Itu ada reseller, instansi, terus yang untuk kita pakai untuk nyimbangin itu yang retail sebenarnya. Di retailnya ya, fokus di situnya ya. Betul, retailnya itu bisa dibilang penyeimbang lah antara reseller dengan instansi. Karena uangnya cepat. Nah itu sih, kalau retail pasti uangnya cepat sih. Terus kebutuhannya juga bisa dibilang nggak terbatas. Stabil gitu permintaannya. Ya tetap ada lah, pasti tetap ada. Walaupun memang untuk retail ini kan satu-satunya metode cuman brand awareness aja ya. Cuma nge-branding aja. Nah ya walaupun ya lumayan lah untuk pembiayaannya, tapi
worth it lah. Worth it lah ya Worth untuk it. di ini ya dipertahankan Betul, untuk kerjasamanya. diperjuangkan. Betul. Nah, ini biar nggak semakin pusing membahas kendala, kayaknya enak sambil ngeteh nih. Karena kan tadi kayaknya, Oh, iya. aduh udah pusing nih Oke, kendalanya banyak ampun. banget. Ternyata jadi marketing Sampai ya. batuk-batuk. Sampai batuk-batuk. Nah, itu kan tadi Mas Pandu udah cerita mengenai ada kendala ya kan, Iya. terus pengalaman-pengalaman sebelumnya juga. Terus Betul. kita kan sekarang udah memasuki 2023. Betul. Ya kan, yang orang lagi gencar-gencarnya ini ngetren ada namanya digital marketing. Iya, betul. Nah, itu kalau dari sisi Mas Pandu sendiri, apa sih strategi yang menurut Mas Pandu itu sesuai buat diterapkan di Abata di tahun 2023 ini? Oke. Pas banget kebetulan di 2023 ini sebenarnya kita mau fokus ke arah sana. Ya, mau fokus ke arah digital marketingnya. Karena di sebelumnya kita benar-benar fokus di offline, walaupun memang sudah berjalan yang online, kita udah berjalan dari mulai 2021 kalau nggak salah. 2021 itu kita udah berjalan, cuma memang belum kita optimalkan. Oh, Gitu. oke, masih ini ya, awal-awal. Masih awal lah gitu ya, masih geramak lah orang kalau bahasanya kan Masih geramak meraba-raba. dulu, meraba-raba Iya, dulu ya. Masih ngeraba-raba dulu, jadi sekarang sudah dapat momennya, udah dapat momen, udah dapat waktunya, jadi akhirnya kita coba jalankan. Jadi inilah kenapa kita coba gencarkan untuk marketing digital agency-nya. Di situnya. Gitu. Ya, karena kita kepinginnya dari visi misi kita yang bantu UMKM kan. Sebenarnya kita kepengennya dari digital marketing agency ini bisa ikut menumbuhkan UMKM lewat teknologi yang sekarang. Oke, Ya. jadi UMKM nanti promosinya bisa semakin meluas ya. Betul. Jadi dari segi kita ikut bantu jual ya bisa, kita bantu brand awareness-nya juga kita bisa. Gitu. Iya. Sebenarnya fokusnya di dua itu sih. Jadi UMKM itu nanti kita bisa ikut bantu untuk penjualan produk-produknya mereka. Penjualan dan yang kedua dari penjualannya, terus kemudian yang kedua dari brand awareness-nya. Kayak misalnya nih, mereka mau buka media sosial sendiri juga. iya. Bisa nanti kita adminkan. Oh, gitu. ada ini ya layanan admin. Iya, betul. oke. Kita yang handle media sosialnya. Jadi nanti mereka kepengennya yang seperti apa. Nah, nanti fungsi konsultan di digital marketing ini juga berjalan. Gitu. Jadi kalau tadi consulting dari hal offline-nya, ini sekarang di online. Di online-nya juga. Betul. Nah, ini kan kalau dari sisi bantu UMKM. Kalau dari sisi abatanya ya jelas kita fokus kepada penjualan ke online juga. Penjualan online-nya juga. Iya, penjualan online. Karena kalau kita bicara size market, percetakan itu kan nggak terbatas ya, Mbak. Iya sih. Bisa nasional kan. Betul. Bahkan orang Aceh mau butuh akrilik, mau butuh banner gitu kan. Bisa juga. Bisa kita buatkan. Walaupun untuk area cakupan kita itu masih di empat area kan. 4 kabupaten itu tadi ya. 4 kabupaten, Purbalingga, Banyumas, Bumiayu sama Cilacap. Cilacap. Tapi kita lagi mengusahakan supaya size market kita bisa nasional. Bisa ini ya, skalanya lebih besar Skalanya lagi. lebih besar lagi dan nggak cuma size-nya tapi share marketnya juga kita harus besar. Lebih meluas lagi. Ya, lebih luas lagi. Jadi nanti mulai ya kalau nggak salah kan sekarang untuk di tahun-tahun 2023 ini banyak yang sudah mencanangkan penggunaan e-katalog tuh. Nah, itu tuh. Ya kan, penggunaan e-katalog. Jadi itu kita sudah mulai coba untuk fokuskan ke sana juga. Udah mulai bikin juga berarti Iya, betul. Karena dari itu jujur itu membantu banget sih. Jadi yang tadinya untuk area cakupan sama jangkauan kita itu cuma di 4 area itu tadi, ya paling melebarnya ke kota sebelah gitu ya. Ini sekarang bisa antar provinsi, bisa sampai ke mungkin nanti keluar pulau kalau misalnya nanti kita ada kebutuhan karena ya teknologi sekarang kan sudah mendukung, Mbak. Betul. Iya, kalau teknologi untuk semakin kebutuhan, maju. betul dari teknologi yang semakin maju kayak otomatis kita kan harus adaptasi juga. Iya. Ya, biar tetap berkembang. Nah, itu. Gitu. Bertumbuh sih. Iya, Apalagi yang bertumbuh. katalog juga berarti kan bisa memangkas biaya produksi untuk bikin katalog ya. Betul. Jadi paperless. Iya. Utamanya di situ. Iya sih. Jadi kita utamakan itu dari sisi biaya juga lebih murah kan. Lebih murah dan Lebih cakupannya murah, lebih jauh. luas. Iya, cakupannya juga lebih luas. Nah, ini sebagai
marketing yang udah berkecimpung lama ya sebagai lama ya. Kayaknya belum deh. Dari 2000 berapa tuh? 2015 berarti. Nah, itu kan pasti udah paham dong kemampuan apa aja sih yang harus dimiliki seorang marketing. Nah, barangkali kan yang nonton podcast ini, aduh aku pengen juga dong jadi marketing kayak Mas Pandu gitu. Aku harus bisa apa aja nih ya. Yang pertama, yang wajib jelas komunikasi ya Mbak. Harus bisa, komunikasi skillnya harus bagus ya. Skillnya harus bagus. Communication skill itu kan harus ditumbuhkan ya. Sebenarnya kalau dibilang bakat nih, enggak juga sih. Itu bisa dilatih ya. Betul, bisa dilatih. Semuanya harus dilatih. Harus dilatih. Semuanya harus dimulai. Diasah juga ya. Harus dimulai dulu, dari jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi keahlian. Jadi kemampuan. Betul, jadi kemampuan. Jadi yang utama jelas communication skill. Terus yang kedua harus bisa paham sama karakter customer. Karakter customer juga harus dipahami ya. Betul. Customer yang nggak suka diajak ngobrol, kalau kita kunjungin terus kita ajak ngobrol lama, yang ada malah empati. Jadi kasihan ya. Jadi kasihan. Ini orang lama banget ya kan di sini. Kok nggak pergi-pergi gitu, padahal saya nggak minat beli padahal, tapi nggak berani ngomong. Nggak enak ya. Jadinya dibiarin aja. Betul. Jadi karakternya kita harus tahu. Dan yang utama sebenarnya sih banyak yang bilang enak itu pekerjaan yang enak itu adalah hobi yang dibayar. Katanya ya. Jangan-jangan Mas hobi jualan ini? Enggak ya. Tadinya itu kan sebenarnya hobinya basket. Hobinya basket ya. Enggak kesampean gitu kan, enggak kesampean. Jadi kenapa enggak kita balik sekarang? Kenapa enggak coba kita balik kita jadikan hobi sesuatu yang bisa menghidupi kita. Sesuatu yang menghasilkan. Kenapa enggak kita menyukai sesuatu yang sekarang kita lagi jalankan. Jadi kita sukai pekerjaan kita gitu ya. Itu juga. Jadi kalau nanti yang mau terjun ke marketing, itu utamanya harus suka dulu ketemu sama orang baru. Itu sih. Iya, penting. Karena poin pentingnya ya. Udah pasti. Iya. Karena kalau misalnya orang yang tipikalnya ketemu orang baru minder dan lain sebagainya, mending latihan dulu untuk ketemu orang. Iya, ketemu orang dulu, disapa, "Weh, Pak, gimana?" Apa kabar, Pak? Gitu kan. Gitu So kan. kenal aja dulu gitu ya. Kenal dulu aja orang-orang jadi orang ekstrovert lah. Belajar ekstrovert lah ya. Belajar ekstrovert lah gimana caranya. Soalnya di marketing nggak mau ketemu orang baru kan susah Mbak. Susah sih. Kita susah gimana mau cari konsumen ya? Betul, karena kan utamanya nanti yang namanya sales marketing itu kan ada yang harus canvassing juga. Nah itu. Ya kan? Yang canvassing ini kan berarti harus otomatis nyari orang-orang baru. Nyari orang-orang baru yang sebelumnya kita belum pernah ketemu dan belum pernah kenal. Iya betul, belum kenal. Nah itu utamanya. Gimana nih? Awalnya kan harus basa-basinya gimana? Basa-basinya gimana? Kalau nanti udah mulai lagi kaku, awkward nih gimana gitu udah kan. Mulai nge-freeze ya kan. Aduh mau nanya apa lagi ya, nawarin apa lagi ya. Itu terus yang terakhir itu sebenarnya jangan pernah nutup jangkauan. Itu ya. Lingkupnya itu jangan pernah di boundaries. Jadi di saat kita udah nge-boundaries lingkupnya kita, orang lain mau masukin lingkupnya mereka, kita nggak akan bisa. Jadi, kita nolak. Oke. Ya kita denial. Ya kan. Padahal sebenarnya dari orang-orang luar itu malah kita dapat pembelajaran baru. Itu. Iya nggak? Kita pasti bakal dapat insight baru ketika ketemu orang baru juga. Betul. Saya tuh pernah dengar ada yang bilang bahwa di saat ada orang yang bodoh, orang bodoh lagi ngomong ke kita aja, kita tetap dapat. Itu harus tetap kita dengerin. Iya. Karena apa? Dari itu kita tahu bahwa kita nggak boleh melakukan hal yang dia ceritakan. Betul. Iya, kita dapat pelajaran, kita dapat value dari apa yang mereka bicarakan. Utamanya di situ. Jadi kalau kita udah nutup jangkauan itu udah susah. Karena dimanapun orang yang walaupun pengalamannya udah jauh ya, pengalaman udah puluhan tahun misalnya. Tapi kalau dia cuma ngandelin pengalaman aja, itu bakalan kalah sama orang yang mau tetap belajar. Itu sih. Nah, paling penting. Betul. Apalagi teknologi. Nah, semakin berkembang. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Betul, cocok. Apalagi di marketing itu kan sebenarnya profesi yang notabene adalah profesi yang ilmunya itu nggak pernah saklek. Iya, ilmunya itu fleksibel. Berubah terus gitu loh. Dari tahun ke tahun itu pasti berkembang. Ada yang berubah sistemnya. Kalau dulu mungkin mikirnya customer itu pasti datang ke kita.
Iya. Karena nggak punya pilihan. Pasti kita yang dicari. Iya, pasti yang dicari itu kita karena kita nggak punya kompetitor dan lain sebagainya. Produk yang mereka inginkan pasti di kita. Terus ditambah dulu teknologi belum seperti sekarang kan. Iya. Nyari barang itu masih susah. Harus keluar rumah, cari-cari, nyariin dulu, muter-muter, tanya-tanya gitu kan. Kalau sekarang itu udah nggak bisa. Itu udah zamannya, waktunya harusnya marketing yang jemput bola. Iya. Jadi kalau untuk dulu yang notabene orang-orang itu kesana aja lah. Udah biasa langganan di sana gitu kan. Nah, di saat sekarang tahu Mixway kan ya? Tahu. Gila loh, Mixway tuh luar biasa. Di mana ada ruko kosong? Langsung gitu didatengin. Kan. Kelihatan ada aja yang kosong itu pasti langsung masuk. Iya. Nah, itu persaingan udah seketat itu loh. Kalau kita sekarang marketing modelnya cuma nungguin doang kayak dulu, itu udah nggak bisa. Ya omset nggak bakalan datang. Iya sih. Iya. Itu ya. Nah. Panjang yang ya? mau jadi marketing ya bisa tadi dicatat ya. Jadi sambil dengerin sambil dicatat. Iya, betul. Dapat ilmu Siapa banyak kan. Iya, pokoknya teman-teman yang udah di marketing itu you're in the right place. Yes. Udah benar, berkembang lah pokoknya. Jangan beralih ke jalan-jalan yang lain. Jangan dulu. Iya. Di situ aja. Iya, di situ dulu. Nanti kalau mau berkembang, kalau di saat sudah ahli di marketing, mau kemana-mana tuh gampang. Itu gampang. Yang penting poinnya bisa marketing dulu. Cocok. Oke. Terima kasih Mas Pandu Sama-sama, untuk waktunya ya. Untuk insight-nya juga ya. Luar Keren biasa. banget ya ternyata. Alhamdulillah. Aku baru tahu ada orang jualan tanah makam sih. Ini pertama kalinya aku dengar ada orang jualan tanah makam itu sih. Luar biasa banget. Terima kasih untuk waktunya. Semoga betah di Abata ya, bisa berkembang terus. Amin. Semua harapan bisa tercapai di tahun ini. Amin. Oke. Amin ya. Itu tadi obrolan saya dengan Mas Pandu mengenai marketing ya, lebih banyak berbicara tentang marketing. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan podcast Ngeteh Anget setiap hari Rabu dan juga hari Minggu jam 5 sore. Tentunya di channel Ngeteh Anget Podcast. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang gak mau ketinggalan info dan update video terbaru dari kita ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Saya Desi dan Mas Pandu pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.